Halo Capricorn, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang kabar seseorang yang menyakiti atau mencampakkan dirimu ya. Kita mau tahu seperti apa kabarnya dia seseorang ya, dia seseorang yang sudah meninggalkan kamu dan meninggalkan luka hati buat diri kamu. Kita mau lihat ya, siapapun itu, kalau misalnya ternyata kalian punya pengalaman dengan lebih dari satu orang yang teringat aja di pikiran kamu atau di hati kamu, nah itu orangnya ya. Oke, di sini kita seperti biasa ya teman-teman, ini general reading, fun reading, bisa vice versa, kemudian ini hanya prediksi. Jadi nggak usah baper, nggak usah dimasukin hati, karena ini energi banyak orang. Jadi tidak bisa cocok, tidak bisa resonate buat semuanya. Aku sudah shuffle kartunya, kita mau lihat yang pertama, seperti apa energi dia yang pernah menyakiti dirimu ya. Di sini ada Prince of Winter, lalu ada The Star, lalu ada The Moon. Aku melihat dia secara umum ya, secara kehidupannya secara umum sih, aku melihatnya orang ini uh, orangnya sebenarnya kuat ya. Dia memiliki kepercayaan diri yang baik. Kemudian dia orangnya bisa menghadapi tantangan apapun yang ada di dalam kehidupannya. Dan ketika menghadapi tantangan itu, aku melihat seseorang ini cukup tenang gitu ya, karena memang dia percaya diri. Tetapi saat ini aku melihatnya dia sedang dalam permasalahan, yaitu ada masalah dalam keuangannya dia kalau aku melihatnya ya. Kemudian kalau aku lihat secara karir atau usahanya gitu ya, yang terbaca di sini adalah dia cukup bagus ya dalam pekerjaannya, itu dia sebenarnya cukup bagus karena dia orangnya itu percaya diri tadi, terus orangnya berani, terus orangnya juga menjalankan pekerjaan itu dengan baik gitu ya, sehingga dia di dalam pekerjaannya itu cukup mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang bekerja dengan dia, apakah itu di kantor, apakah itu dengan usahanya, sehingga dia kalau untuk dalam pekerjaan aku melihatnya cukup baik ya. Malah justru aku melihat beberapa dari mereka itu ada yang mendapatkan semacam promosi gitu ya, ada kenaikan, terus kemudian dia bisa mencapai target, mendapat bonus kayak begitu ya. Kemudian kalau untuk kehidupan cintanya, aku melihatnya seseorang ini memang agak sensitif ya. Kalau untuk kehidupan cintanya itu dia agak sensitif, uh, tetapi dia sebenarnya cukup bijak ya menghadapi perjalanan cintanya itu, dia cukup bijak. Dan aku melihat di sini dia sedang menghadapi situasi cinta yang tidak pasti gitu. Maksudnya bisa jadi dia sedang mendekati seseorang, tapi seseorang ini tidak ada jawabannya. Kemudian dia menjadi gelisah gitu ya, aku melihatnya ya. Jadi dia sedang menghadapi suatu konflik di dalam dirinya sendiri, apakah dia lebih baik meninggalkan seseorang yang sedang dia sukai ini, ataukah dia memutuskan untuk terus maju, mencoba lagi untuk mendekati dia gitu ya, supaya dia punya hubungan yang baik. Seperti itu aku melihatnya. Jadi dia sekarang ini sedang galau dalam hubungan cinta dan dalam keuangannya dia. Mungkin aku pikir kalau misalnya dia mau menyampaikan permohonan maaf kalau memang dia sudah menyakiti kamu gitu ya, biasanya itu akan memperlancar, akan mempermudah hubungan cintanya dia juga gitu, kalau seandainya seseorang yang dia sakiti ini sudah memaafkan gitu ya. Sekarang kita mau lihat ya, ada masalah atau ada kesulitan apa saja yang sedang dia hadapi. Di sini ada strength, di sini ada Ace of Pentacle, di sini ada Ten of Wands. Kemudian di sini ada Two of Cups. Jadi aku melihatnya kalau seseorang ini lagi punya masalah apa, kesulitan apa ya dalam hidupnya, seseorang yang pernah menyakiti kamu,
Seseorang ini balik lagi ya, dia memang seseorang yang kuat gitu ya, orangnya itu, bisa mengatasi berbagai masalah seperti itu ya, dan dia orangnya tenang gitu. Jadi walaupun saat ini dia menghadapi kesulitan keuangan, dia menghadapinya pun dengan tenang, tetapi dia cukup, apa ya, cukup berat aku melihatnya. Kesulitan keuangan yang dia tanggung ini, cukup berat. Apakah ini adalah, ada permasalahan dengan kewajiban yang dia harus bayar, ataukah mungkin dia terjerat dengan pinjol, ataukah dia memang harus, bertanggung jawab atas sesuatu hal di dalam rumahnya, misalnya rumahnya harus kenapa kenapa yang dia harus mengeluarkan uang, atau misalnya karena sesuatu hal dia harus melunasi kreditnya, misalnya kayak gitu ya. Aku nggak tahu permasalahan detailnya apa, tapi ini permasalahan keuangan yang dia hadapi saat ini itu sangat berat. Jadi dia di sini aku melihat dia cukup struggle ya untuk menyelesaikan permasalahan keuangannya di sini. Beban tanggung jawabnya cukup berat gitu ya. Kemudian di dalam, kehidupan dia selanjutnya yang sedang dia hadapi kesulitannya itu adalah kesulitan dalam hubungan ya. Seseorang ini bisa jadi memang, sedang mendekati seseorang ya, kayak tadi aku bilang memang dia sedang mencoba untuk, menarik hati seseorang, tetapi seseorang ini sepertinya belum membuka dirinya, belum membuka hatinya, justru aku melihatnya, dia menjauh gitu ya, seseorang yang dia dekati itu menjauh gitu. Dia tidak membuka hati untuk mantan kamu ini gitu ya, Capricorn ya, aku melihatnya ya. Jadi di sini aku melihatnya dia butuh, walaupun dia kuat, walaupun dia mampu mengatasinya, tetapi dia butuh satu kekuatan yang lebih, dia butuh suatu ketenangan yang lebih untuk menghadapi situasi-situasi kesulitan keuangannya, terus kemudian di mana dia butuh support, butuh seseorang yang menyayangi dia, untuk tempat dia curhat, untuk tempat dia berbagi cerita, seperti itu dia nggak punya ya, karena seseorang yang dia dekati ini pun sepertinya aku melihatnya dia menjauh gitu ya. Jadi di sini aku melihat dia agak kesulitan mencari pasangan gitu. Cerita dia ini gitu ya, teman-teman Capricorn. Kemudian kita mau lihat yang selanjutnya di sini, kira-kira apa langkah-langkah selanjutnya dari si mantan Capricorn ini yang sudah menyakiti kamu ya, sikapnya pada Capricorn gitu ya. Sikapnya terhadap kamu di sini ada Ace of Swords, kemudian apa yang akan dia lakukan? Di sini ada Page of Wands. Kemudian apakah dia berencana untuk terhubung lagi dengan kamu? Itu ada Five of Pentacles. Jadi kalau aku melihat di sini sikapnya pada kamu ya, dia sebenarnya orangnya selama ini jujur ya, terbuka sama kamu. Kemudian dia juga akan tuh berbicara itu apa adanya, nggak pakai tedeng aling-aling, memang mungkin sifatnya seperti itu ya, karena dia mungkin orang yang tidak pandai merangkai kata, tidak pandai membuat kalimat itu menjadi manis. Jadi apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikirannya, itu yang disampaikan ke kamu. Bisa jadi hal-hal inilah yang membuat kamu tersinggung, sakit hati, sehingga pada akhirnya dia meninggalkan kamu dalam kondisi berantem gitu ya, sehingga itu menyakiti hati ya, kamu meninggalkan kamu begitu saja, aku melihatnya gitu ya. Jadi sebenarnya cara mengungkapkan dia perasaannya, cara dia mengkritik kamu, cara dia berpendapat itu seringkali memang menyakitkan Capricorn gitu ya. Kemudian apa yang akan dilakukannya di sini, aku melihatnya sepertinya dia akan menghubungi kamu kembali ya. Akan menghubungi kamu kembali, sepertinya dia ingin meminta maaf kepada kamu, kemudian dia sepertinya akan menceritakan segala hal yang memang pada waktu itu kenapa dia meninggalkan kamu begitu saja, kenapa dia menyakiti hati kamu sedemikian rupa, seperti itu aku melihatnya dia akan datang, dia akan menghubungi kamu, kemudian aku melihatnya di sini apakah dia akan kembali kepada kamu menjalin hubungan lagi, aku melihatnya tidak ya Capricorn, tetapi dia akan menghubungi kamu untuk
berbicara, mmm, mengklarifikasi permasalahan kamu yang kemarin, itu ada kemungkinannya. Ya, jadi dia akan datang ke kamu untuk berbicara empat mata, bisa jadi dia juga akan meminta maaf, mungkin dia menyadari kalau dia meninggalkan kamu dengan cara yang tidak baik, maka kehidupan cinta dia pun akan sulit gitu. Karena kamu meninggalkan jejaknya itu sakit hati kepada orang lain ya. Ketika kita meninggalkan jejak yang menyakitkan kepada orang lain, itu akan menjadi batu sandungan kita. Ketika dia menyadari hal itu, maka dia akan datang kepada kamu untuk meminta maaf. Kembali kepada kamu ya Capricorn, apakah kamu mau memaafkan atau enggak, itu adalah diri kamu. Tetapi kalau aku menyarankan di sini, ya sebaiknya kamu memaafkan. Kenapa? Supaya itu juga meringankan beban pikiran kamu, supaya meringankan langkah kamu ke depannya gitu ya. Membawa kemudahan-kemudahan dalam hidup ini. Kalau memang sudah berakhir, ya sudah berakhir. Berarti memang semesta tidak merestui kalian gitu ya. Dipastikan bahwa ketika seseorang meninggalkan kita, maka kamu akan mendapatkan pengganti yang lebih baik lagi. Gitu ya, Capricorn. Ya, jadi memang dia sepertinya tidak akan terhubung lagi dalam hal cinta dengan diri kamu gitu ya. Bisa jadi memang kamunya juga yang tidak mau karena memang kamu juga sudah cukup tersakiti ya. Jadi kalau misalnya kamu balik, itu bisa jadi kamu pikir cuman udahlah nanti dia cuma nyakitin lagi, ngomongnya pedes, ngomongnya nggak enak kayak gitu ya. Jadi kamu pun juga menolak gitu kalau seandainya dia ingin kembali. Tetapi ini juga aku melihat tidak ada keinginan dia juga untuk kembali kepada kamu ya. Bisa jadi memang rasa sakit, sama-sama memiliki rasa sakit tersebut gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat pencerahan untuk kamu karena kamu sudah uh, menghadapi rasa sakit yang seperti ini. Itu ada pencerahan apa di sini? Di sini ada it's time to stop procrastinating. Ya, di sini artinya saatnya berhenti menunda-nunda ya Capricorn. Jadi di sini kamu diminta untuk berhenti menunda-nunda, kemudian kamu diminta untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki diri kamu sendiri dan melanjutkan hidup. Jadi kamu memperbaiki diri sendiri dalam arti ya sudah lepaskan, lupakan segala sakit hati, dendam kamu gitu ya. Maksudnya di sini lepaskan, lupakan, tidak usah diingat-ingat lagi, nggak usah jadi dendam, nanti jadi batu sandungan. Jangan ditunda-tunda keinginan kamu untuk memperbaiki diri kamu sendiri, itu jangan ditunda-tunda. Kemudian kamu diminta di sini untuk melanjutkan hidup kamu lagi, bertemu dengan orang-orang yang baru lagi. Bisa jadi di sini di sana ada potensi untuk bertemu dengan cinta kamu yang baru, jodoh kamu yang baru. Jadi kamu sudah tidak perlu lagi memikirkan si orang lama ini yang telah pergi dan fokus pada diri kamu ya. Kemudian di sini juga kamu bisa mencari hobi baru, menghabiskan waktu dengan teman-teman kamu, dengan keluarga kamu gitu ya. Kamu dengan melanjutkan hidup kamu, dengan melepaskan semuanya itu, kamu akan energi kamu lebih positif lagi, hidup kamu lebih baik lagi, kamu lebih berkembang lagi karena memperbaiki hal-hal tadi yang negatif, yang kekecewaan, kesedihan seperti itu, dan kamu akan menemukan kebahagiaan, akan meningkatkan rasa percaya diri, dan harga diri kamu akan semakin tinggi ya. Harga diri semakin tinggi bukan berarti tinggi hati ya teman-teman, sehingga itu akan membuka kesempatan kamu bertemu dengan seseorang yang baru gitu ya. Oke, Capricorn, aku akan ambil zodiak. Mungkin seseorang ini adalah orang lama tersebut ya. Bisa jadi dia adalah Libra, bisa jadi dia adalah Pisces, bisa jadi dia adalah Sagittarius, bisa jadi dia adalah Virgo atau Cancer, kemudian Gemini, Leo, Capricorn, Scorpio. Oke Capricorn, aku rasa ini saja yang aku punya untuk kamu ya, kabar tentang seseorang yang menyakiti kamu atau mencampakkan kamu beberapa waktu lalu. Semoga bermanfaat untuk Capricorn, tetap semangat, sehat selalu Capricorn. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih, salam.